Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, selalu tetap semangat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal pengaruh suhu pada laju reaksi. Kita perhatikan dulu bagaimana suhu bisa mempengaruhi laju reaksi. Karena itu kita bisa perhitungkan menggunakan rumus ya. V, ini V akhir sama dengan N pangkat delta T per X ya dikali dengan V awal. Jadi nanti ini adalah pengaruh suhunya terhadap laju itu menggunakan rumus persamaan ini ya. Kemudian kita uraikan dulu V ya. V itu adalah laju reaksi pada suhu tertentu yang akan dicari. Kemudian N adalah kecepatan laju reaksi apabila suhunya dinaikkan berapa kali lebih cepat gitu ya. Kemudian delta T adalah suhu akhir dikurangi suhu awal ya, atau selisih dari kenaikan suhu atau penurunan juga bisa ya. Kemudian X adalah setiap kenaikan suhu berapa, itu biasanya bisa kita lihat ya bagaimana pengaruhnya terhadap laju. Kemudian V0 adalah laju reaksi pada suhu awal. Jadi pada suhu awal yaitu yang kita tetapkan ya. Nah, sekarang kita perhatikan soal nomor 1. Kita bacakan dulu. Dalam suatu reaksi kimia, setiap kenaikan suhu 10 derajat. Jadi ini teratur ya. Reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Berapa kali laju reaksi akan lebih cepat pada suhu 80 derajat Celcius. Jadi kita lihat nih, naik ya suhunya. Dibanding pada suhu 20 derajat Celcius. Ya, ini dibandingkan berarti terhadap 20 ya. Kalau yang 10 tadi adalah setiap kenaikan 10. Jadi dari 80 kita bandingkan dengan lajunya pada saat suhunya 20. Dan setiap kenaikan 10 itu 2 kali lebih cepat. Nah, maka kita akan gunakan rumus tadi ya, yang sudah kita bahas di awal. Nah, kita perhatikan rumusnya, kita tuliskan kembali ya. Nah, ini, maka V-nya itu yang ditanyakan. Kemudian N-nya tadi kita lihat di sini adalah sebesar 2 kali lebih cepat. Ya, jadi kecepatan lajunya itu. Kemudian delta T-nya berarti 80 dikurangi 2 X-nya ya. X-nya itu setiap kenaikan ya, kenaikan suhu ya. Jadi setiap kenaikan suhu 10 derajat. Sedangkan delta T-nya itu adalah 80 dikurangi 20. Jadi sama dengan 60 gitu ya. Kemudian V0-nya adalah laju awal gitu. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja ya. Jadi N-nya kita masukkan 2, kemudian delta T-nya 60 ya per 10 dikali V0. Nah, kemudian ini dicoret. Ya kan? 60 dibagi 10 berarti hasilnya adalah 6 kan? Nah, berarti 2 pangkat 6 adalah sebesar 64. Jadi kalau begitu laju reaksi pada suhu 80 adalah 64 kali dari laju reaksi awal. Mudah ya? Nah, berikutnya kita lihat soal nomor 2. Setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius. Nah, sekarang 20, bukan kenaikannya 10. Ya, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dari semula. Berarti nanti ini adalah N-nya ya. Nanti kita kembali lihat rumusnya. Berapa kali lebih cepat laju reaksi pada suhu 80 derajat Celcius dibanding pada suhu 40? Nah, kita lihat lagi. Rumusnya adalah seperti tadi, ya. V1 adalah N pangkat delta T per X dikali V0. V1-nya adalah yang ditanyakan, ya. Kemudian, N-nya tadi setiap kenaikan berapa? 20 itu menjadi berapa kali lebih cepat? 3 kali, ya kan? Nah, kita tulis, kemudian X-nya adalah
setiap kenaikan berapa? 20 ya. Setiap kenaikannya 20 di soal. Oh, tadi di soal yang pertama itu setiap kenaikan 10. Kemudian delta T adalah selisih, berarti 80 dikurangi 40 adalah sama dengan 40. Kemudian V0-nya adalah laju awal. Ini masih laju awal. Jadi hanya persis sama dengan soal pertama, tetapi kecepatan lajunya yang berbeda dan setiap kenaikan suhunya yang berbeda ya. Nah, kita tinggal masukkan kembali sama seperti tadi, kemudian kita dapatkan ya, hasilnya adalah nanti dicoret ini, hasilnya menjadi hanya 3 pangkat 2 kali V0. Jadi artinya, nah berarti laju pada suhu 80 derajat Celcius dibandingkan pada suhu 40 derajat Celcius adalah 9 kali dari laju reaksi awal. Mudah ya? Ini masih mudah. Terakhir nomor 3. Laju reaksi meningkat 2 kali lebih cepat setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Ya, itu sudah ya, kita sudah sama ini berarti dengan soal yang pertama. Jika pada suhu 30 derajat Celcius reaksi berlangsung selama 48 menit, berapakah lama reaksi yang berlangsung pada suhu 60 derajat Celcius? Nah, coba kita dari soal ini kita lihat ya, apabila suhunya naik maka lajunya akan lebih cepat. Berarti nanti waktunya lebih besar atau lebih kecil dari 48 menit. Tentu harus lebih kecil atau lebih cepat, itu kan berarti waktunya lebih pendek, ya kan? Nanti kita akan bahas ya kenapa. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan soal seperti ini? Karena lajunya sekarang sudah diketahui ya, pada suhu awal 30 itu laju reaksinya adalah 48 menit dalam satuan waktu. Jadi lajunya dinyatakan dalam satuan waktu. Biasanya kita tahu sebelumnya bahwa laju itu dalam satuan molar per detik ya. Nah, kita lihat di sini berarti N-nya adalah 2, kemudian X-nya adalah 10 setiap kenaikan ya, 10 derajat. Kemudian delta T-nya adalah 60 dikurangi 30 berarti sama dengan 30. Kemudian V0-nya adalah 48 menit. Nah, di sini kita tidak akan dulu gunakan rumus laju seperti nomor 1 dan 2 ya. Tapi nanti kita akan uraikan. Nah, kita akan uraikan bahwa tadi V itu biasanya dalam satuan molar per detik. Nah, ini bisa kita gantikan menjadi V sama dengan 1 per detik kali molar. Ya kan? Berarti kalau begitu, laju itu bisa dinyatakan dalam waktu, tetapi harus dalam 1 per detik. Karena itu, persamaan laju yang tadi V1 itu ya sama dengan N per delta X per delta T per X dikali V0, kita ubah V-nya menjadi 1 per T. 1, kemudian untuk V0-nya menjadi 1 per T0 gitu ya. Nah, karena data-data sudah kita punya, kita tinggal masukkan. N-nya adalah 2, delta T-nya adalah 30 per 10, kemudian T0-nya adalah 48. Maka dari sini kita dapatkan bahwa 1 per T1 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 1 per 48. Sehingga kita dapatkan hasilnya secara matematik, ini bisa kita tulis seperti ini kan, 8 per 48. Jadi kita sederhanakan 8 per 48 adalah 1 per 6. Sehingga kita dapatkan bahwa T1-nya adalah 6. Betul tidak? Ini kan matematik biasa ya. Berarti pada suhu 60 derajat Celcius waktunya adalah 6 menit. Jadi lebih cepat, ya kan? Jadi pada suhu 30 derajat Celcius 48 menit, sedangkan pada 60 derajat Celcius waktunya 6 menit, ya, lebih cepat. 6 kali gitu ya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Semoga bermanfaat untuk menjelang penilaian akhir semester. Sampai jumpa kembali pada pembahasan materi kimia selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.